Sebentar, Oh yang iya, mulai. Selamat siang, kami dari kelompok satu akan memperkenalkan artikel ilmiah tentang analisis QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital untuk masyarakat. Kami kelompok satu beranggotakan 5 orang, yaitu Andi, Michelle selaku saya, Sally, Teresia, dan Talia. Artikel ilmiah ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan lingkungan dan daftar pusaka. Sebelum memulai, kami akan membacakan bagian abstrak yang merupakan kesatuan dari artikel ilmiah yang telah kami buat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan dampak penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner tersebut akan mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman responden tentang QRIS, Recall penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dan ketidak menggunakan QRIS, kemudahan dan keamanan dengan menggunakan QRIS, manfaat dan penggunaannya, pandangan masa depan tentang metode pembayaran konvensional vs metode pembayaran dengan QRIS, serta saran atau masukan untuk meningkatkan implementasi penggunaan QRIS melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai adopsi dan penerimaan masyarakat tentang QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penyedia layanan keuangan maupun regulator dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi QRIS sebagai solusi pembayaran masa depan. Kata kunci QRIS, teknik pengumpulan data, pengetahuan responden tentang QRIS. Nah, kita sekarang mau masuk ke pendahuluan. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi terus memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan. Transaksi pembayaran yang dulunya menggunakan uang tunai dan kartu kredit, ini telah mengalami revolusi dengan hadirnya metode pembayaran digital yang lebih cepat, mudah, dan aman. Salah satu inovasi teknik yang menggunakan sektor pembayaran digital adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. QRIS merupakan sebuah sistem standar nasional yang diperkenalkan di Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara digital. QRIS menggunakan perangkat elektronik sebagai ponsel. Dengan menerapkan teknologi QRIS, masyarakat dapat dengan cepat dan efisien melakukan transaksi di berbagai tempat, mulai dari toko tradisional hingga perdagangan ekonomi e-commerce, bahkan dalam berinteraksi dengan pedagang kecil di pinggir jalan. Penyederhanaan proses pembayaran adalah salah satu keuntungan bisnis dari QRIS. Melalui Code Quick Response atau QR, tinggal yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi pembayaran seperti e-wallet atau mobile banking, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lancar tanpa perlu mengeluarkan uang tunai atau kartu fisik. Selain itu, QRIS juga mengintegrasikan banyak sistem pembayaran elektronik yang ada di Indonesia, menghilangkan batasan antar bank dan memudahkan konsumen yang menggunakan berbagai layanan keuangan digital. Selain kemudahan dan efisiensi QRIS, juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Melalui adopsi QRIS yang semakin luas, masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dan geografis dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan digital. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal atau kurangnya akses ke layanan pembayaran digital, kini dapat merasakan manfaat dari teknologi ini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh QRIS, masih terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah keamanan data dari privasi pengguna, perlindungan konsumen, dan juga pendidikan bagi masyarakat tentang cara menggunakan QRIS secara benar dan aman. Dalam kajian ini, kami akan menyelidiki secara mendalam tentang implementasi dan dampak dari QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital.
untuk masyarakat Indonesia. Analisis kami akan mencakupi aspek-aspek teknis, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan adopsi QRIS di Indonesia. Semoga analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami potensi dari tantangan dari QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital yang relevan dan berdaya guna bagi masyarakat. Dalam konteks ini penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran. Pertanyaan yang akan diajukan akan dimulai dari pengetahuan dan pemahaman responden mengenai QRIS. Selanjutnya akan dilakukan survei mendalami mengenai pengalaman pelanggan, kemudahan, keamanan, keuntungan, manfaat, masa depan, saran, dan masukan terkait QRIS. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Indonesia. Dalam memanfaatkan teknologi QRIS, diperlukan ponsel atau smartphone. Oleh karena itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini dikhususkan hanya untuk masyarakat Indonesia yang memiliki ponsel. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu yang pertama kualitatif, yang dimana bertujuan untuk memahami konteks dan kompleksitas dari penelitian yang dilakukan, sehingga penulis mendapatkan informasi secara detail dan mendalam. Yang kedua, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel yang diambil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, yang dimana kegiatan kuesioner dalam penelitian ini berbentuk Google Form yang dapat diisi secara online oleh calon responden. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan selama periode 16 sampai 22 Juli 2023, yang dimana Google Forms ini memberikan pertanyaan kepada responden. Yang pertama, identitas responden. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang QRIS. Yang ketiga, penggunaan QRIS. Yang keempat, ada kemudahan dan keamanan penggunaan QRIS. Yang kelima, keuntungan dan manfaat penggunaan QRIS. Dan yang keenam, masa depan QRIS. Yang ketujuh, adanya saran dan masukan dalam penggunaan QRIS di dalam masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu terkait identitas responden. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden terkait identitas responden ini, yaitu terkait usia, jenis kelamin, domisili, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Berdasarkan kelompok usia dalam rentang 18 sampai 24 tahun adalah yang paling mendominasi dalam partisipasi kuesioner ini, yaitu sebanyak 17 orang atau 58,6%. Kelompok usia 24 sampai 35 tahun juga cukup banyak dan cukup seimbang, yaitu sebanyak 10 orang atau 34,5%. Sementara itu, kelompok usia yang lebih dari 35 tahun hanya diwakilkan sebanyak 2 orang atau 6,9%. Berdasarkan jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin perempuan yang berpartisipasi dalam kuesioner ini yaitu sebanyak 24 orang atau 82,8%, dan responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 5 orang atau 17,2%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat pada penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan pekerjaan, kelompok pekerjaan yang paling mendominasi yang ikut berpartisipasi dalam kuesioner ini adalah mahasiswa atau mahasiswi, accountant, karyawan negeri maupun swasta, yaitu dengan total sebesar 71,9%.
yang penjabarannya sebagai berikut. Mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 10 orang atau 34,4%, akuntan sebanyak 5 orang atau 17,1%, karyawan negeri maupun swasta sebanyak 6 orang atau 20,4%. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diwakilkan antara lain atlet, banker, wira swasta, kepala kantor, product development, staff, sales marketing, yang masing-masing berjumlah 1 orang atau 3,4%. Dan terdapat 1 responden yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan domisili responden. Bisa dilihat di grafik, domisili yang responden yang paling mendominasi berada di kota Jakarta, yang tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 15 orang atau 51,6%, dan di Provinsi Lampung sebanyak 7 orang atau 24,1%. Sementara itu, terdapat responden yang berdomisili di kota-kota lain seperti di Pulau Jawa, yaitu di kota Bekasi dan Surabaya, dan terdapat responden yang berdomisili di Pulau Sumatera, yaitu di kota Palembang dan Medan, yang masing-masing berjumlah 1 orang atau 3,4%. Sementara itu, terdapat responden yang hanya menyebutkan nama negara saja, tidak menyebutkan nama kota, dan terdapat responden yang hanya menyebutkan nama jalan saja dan tidak menyebutkan nama kotanya. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan. Bisa dilihat di grafik, tingkat pendidikan responden yang paling mendominasi adalah SMA atau 15 orang atau 51,7%. Selanjutnya S1 atau sarjana sebanyak 10 orang atau 30,4%, cukup banyak dan cukup seimbang. Sementara itu, tingkat pendidikan terakhir D3 diwakilkan hanya 1 orang atau 3,4%, dan tingkat pendidikan S2 hanya diwakilkan sebanyak 3 orang atau 10,3%. Selanjutnya, terkait pengetahuan dan pemahaman tentang QRIS. Terdapat 3 pertanyaan terkait bagian ini, yaitu yang pertama, apakah Anda sudah pernah mendengar tentang QRIS sebelumnya? Yang kedua, apakah Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang apa itu QRIS? Yang ketiga, seberapa sering Anda menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran? Berdasarkan hasil penelitian, bisa dilihat di diagram, semua responden telah tahu dan pernah dengar tentang apa itu QRIS sebelumnya, yaitu sebanyak total responden yang mengikuti kuesioner ini yaitu sebanyak 29 orang atau 100%. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman yang cukup terkait QRIS bisa dilihat di diagram, responden yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup paham didominasi yaitu sebanyak 20 orang atau 69%, responden yang memiliki tingkat pemahaman sangat paham sebanyak 9 orang atau 31%, dan selanjutnya, seberapa sering frekuensi responden menggunakan QRIS diagram. Bisa dilihat di diagram, responden yang sering menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran sebanyak 18 orang atau 62,1%, lalu responden yang selalu menggunakan QRIS sebanyak 8 orang atau 27,6%, sementara itu responden yang jarang menggunakan QRIS sebanyak 2 orang atau 6,9%, sementara itu terdapat responden yang sama sekali belum pernah menggunakan QRIS, yaitu sebanyak 1 orang atau 3,4%. Selanjutnya terkait penggunaan QRIS. Terdapat 3 pertanyaan terhadap bagian ini, yaitu yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran di toko atau tempat usaha? Yang kedua, jika iya, apa jenis pembayaran yang paling sering Anda lakukan dalam menggunakan QRIS? Yang ketiga, jika belum pernah menggunakan QRIS, apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang menghambat Anda untuk menggunakannya? Dalam hal ini, terdapat 2 model penggunaan QR Code. Yang pertama, Merchant Present Mode atau MPM. Dalam model pembayaran ini, merchant hanya cukup memajang 1 stiker atau 1 printout QRIS. Pengguna hanya melakukan scan, lalu memasukkan nominal dan PIN, setelah itu klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima oleh pengguna ataupun merchant. Yang kedua, Customer Presented Mode atau CPM. Dalam model pembayaran ini, pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh merchant. Jenis model pembayaran ini lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi. Contohnya penyedia transportasi, parkir, dan retail modern.
Selanjutnya, berdasarkan penggunaan pembayaran QRIS di toko atau tempat usaha, bisa dilihat di diagram, berdasarkan hasil penelitian, responden yang sudah pernah melakukan pembayaran di toko atau tempat usaha menggunakan QRIS yaitu sebanyak 26 orang atau 89,7%, dan terdapat responden yang belum pernah melakukan pembayaran di toko atau tempat usaha menggunakan QRIS yaitu sebanyak 3 orang atau 10,3%. Selanjutnya, jenis pembayaran yang paling sering digunakan oleh responden dalam penggunaan QRIS adalah bisa dilihat di gambar. Jenis pembayaran yang paling mendominasi yang pernah dilakukan oleh responden adalah pembayaran transaksi di tempat makan dan minum seperti fast food, coffee, juice shop, restoran, bakery, dan lain-lain, serta belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Dan jenis pembayaran lainnya yang diwakilkan adalah pembayaran untuk cuci mobil, pembelian jasa, proyek, dan biaya hotel. Selanjutnya, berdasarkan faktor-faktor tertentu yang menghambat responden untuk menggunakan QRIS, bisa dilihat di gambar, faktor yang paling mendominasi adalah kendala jaringan internet atau sinyal yang tidak mendukung ketika sedang melakukan transaksi. Faktor-faktor lainnya yang diwakilkan adalah masih terdapat beberapa tempat usaha yang masih belum menerapkan QRIS sebagai pilihan sistem pembayaran, dan terkadang kode QR Code yang sulit terbaca oleh pengguna. Selanjutnya, masuk ke bagian kemudahan dan keamanan penggunaan QRIS. Terdapat beberapa pertanyaan dalam bagian ini. Yang pertama, menurut Anda seberapa mudah penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran? Yang kedua, apakah Anda merasa nyaman dan yakin dengan keamanan penggunaan QRIS? Yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami masalah atau kegagalan dalam menggunakan QRIS? Jika ya, jelaskan masalah yang dialami. Sebelum itu, QRIS akan semakin memberikan kemudahan kepada pengguna-penggunanya, yaitu terdapat 3 fitur baru yang akan muncul, yaitu yang pertama QRIS transfer, yang kedua QRIS tarik tunai atau QRIS, yang ketiga QRIS setor tunai atau yang biasa disingkat QRIS tuntas. Untuk QRIS transfer, fitur ini akan memungkinkan pengguna melakukan transaksi transfer dana ke antar pengguna QRIS lainnya dengan menggunakan QR Code. Caranya sangat sederhana, cukup melakukan scan kode QRIS yang sudah di-generate oleh pihak penerima dana terlebih dahulu, lalu pilih sumber dana dan pastikan jumlah dana yang akan ditransfer sudah sesuai dan masukkan PIN. Setelah itu, pengguna akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah berhasil. Yang kedua, QRIS tarik tunai yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan tarik tunai. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan cara memindai kode QRIS di mesin ATM atau merchant QRIS seperti agen atau mitra untuk tarik tunai. Caranya juga sangat mudah untuk dilakukan. Pengguna hanya perlu mendatangi mesin ATM atau merchant QRIS yang telah menjadi agen dan menginformasikan besaran nominal yang akan ditarik. Kemudian scan QR Code yang ditampilkan oleh mesin ATM atau merchant QRIS. Selanjutnya, pilih sumber dana dan pastikan jumlah dana sesuai dengan yang akan ditarik dan masukkan PIN. Setelah itu, saldo akan berpindah ke akun merchant. Yang ketiga, QRIS setor tunai yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi setor uang tunai. Metode pembayaran push payment digunakan di mana penyetor menunjukkan kode QRIS miliknya ke perangkat pemindai di mesin setor tunai, CDM atau ATM, atau merchant QRIS yang bertindak sebagai agen atau mitra untuk setor tunai. Selanjutnya, terkait keamanan penggunaan QRIS, Bank Indonesia menjanjikan keamanan bertransaksi melalui QRIS. Tetapi saat proses verifikasi berlangsung, pengguna tetap perlu memastikan bahwa nama merchant yang terpampang di aplikasi QRIS sama dengan merchant saat melakukan transaksi. Pengguna QRIS juga wajib menjaga kerahasiaan PIN dengan tidak menyebarkan ke pihak manapun. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terkait kemudahan dalam penggunaan QRIS, bisa dilihat di diagram, responden yang merasa penggunaan QRIS sangat mudah digunakan, yaitu sebanyak 15 orang atau 51,7%. Responden yang merasakan penggunaan QRIS cukup mudah dilakukan,
juga cukup banyak, yaitu sebanyak 8 orang atau 27,6%, dan responden yang merasakan penggunaan QRIS mudah sebanyak 6 orang atau 20,7%. Selanjutnya, berdasarkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam penggunaan QRIS bisa dilihat di diagram. Responden yang merasa yakin dengan penggunaan QRIS ini sangat didominasi, yaitu sebanyak 15 orang atau 51,7%. Responden yang merasakan sangat yakin terhadap penggunaan dan kenyamanan keamanan QRIS sebanyak 10 orang atau 34,5%. Sementara itu, masih terdapat beberapa responden yang kurang yakin terhadap kenyamanan dan keamanan penggunaan QRIS, yaitu sebanyak 4 orang atau 13,8%. Selanjutnya, terkait kegagalan dan masalah responden dalam penggunaan QRIS bisa dilihat di gambar. Faktor masalah yang paling mendominasi adalah gangguan jaringan atau sinyal yang kurang bagus dan terputus dan harus ditunggu atau di-reload terlebih dahulu. Masalah lainnya yang diwakilkan yaitu karena m-banking yang sering terganggu ketika sedang melakukan pembayaran dan QR code yang sulit terbaca dan sering terjadi gangguan. Dan terdapat juga pengalaman responden yang saat sedang melakukan transaksi, QR code yang dipajang tidak bisa digunakan sehingga harus meminta QR code yang baru kepada penjual. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dari Italia, yaitu terkait keuntungan dan manfaat penggunaan QRIS. Jadi pertanyaan yang kami tanyakan kepada responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah menurut Anda apa keuntungan utama menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran? Lalu yang kedua, apakah Anda merasa adanya insentif atau diskon khusus jika menggunakan QRIS dapat mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan QRIS tersebut? Lalu selanjutnya yang terakhir, apakah Anda merasa bahwa penggunaan QRIS membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam melakukan pembayaran? Jadi berdasarkan hasil survei, mayoritas responden itu merasakan bahwa keuntungan yang mereka rasakan dalam menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran yaitu didominasi oleh kepraktisan, kemudahan, dan kecepatan dalam bertransaksi. Responden itu merasakan dengan menggunakan QRIS, mereka itu dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi tanpa harus repot memikirkan nominal uang yang cukup untuk membayar. Selain itu, dengan penggunaan QRIS juga meminimalisir penggunaan uang cash. Lalu dari pertanyaan kedua, dalam keuntungan dan manfaat penggunaan QRIS, kami mendapatkan fakta bahwa 22 orang atau sebesar 75,9% setuju dengan adanya insentif atau diskon khusus dapat mempengaruhi keputusannya dalam menggunakan metode pembayaran QRIS. Selain itu, dari pertanyaan ketiga, kami juga mendapatkan fakta bahwa 12 orang atau sebesar 41,4% sangat setuju dan 15 orang, 51,7% setuju bahwa penggunaan QRIS ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam melakukan pembayaran. Jadi dapat kami simpulkan bahwa hampir sebagian besar mereka itu merasa terbantu dengan penggunaan QRIS ini dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya itu adalah masa depan QRIS. Pertanyaan yang kami tanyakan kepada responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menurut Anda dalam 5 atau 10 tahun ke depan, transaksi pembayaran konvensional dengan uang logam dan kertas akan sepenuhnya digantikan oleh metode pembayaran modern menggunakan QRIS. Lalu, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda ke depannya metode pembayaran QRIS akan berkembang seperti apa? Jadi berdasarkan pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada responden terkait masa depan QRIS dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, mereka itu menyatakan bahwa QRIS itu akan menggantikan pembayaran konvensional. Hasil ini dari survei tersebut menyatakan bahwa 8 orang atau sebesar 27,6% sangat setuju dan 13 orang atau sebesar 44,8% setuju bahwa transaksi pembayaran konvensional dengan uang logam dan kertas akan sepenuhnya digantikan oleh metode pembayaran menggunakan QRIS. Sementara itu, terdapat 7 orang atau 24,1% masih ragu-ragu dan 1 orang atau sebesar 3,4% tidak setuju.
Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar responden melihat QRIS ini sebagai suatu metode pembayaran modern yang kedepannya itu akan memiliki peluang untuk mendominasi metode pembayaran dibandingkan dengan pembayaran konvensional. Lalu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait masa depan QRIS, kami menanyakan terkait pendapat responden terhadap perkembangan QRIS ke depannya. Hasilnya, responden itu memiliki keyakinan bahwa ke depannya metode pembayaran QRIS ini akan berfungsi lebih cepat, tersedia secara merata di Indonesia, serta keamanan transaksi yang akan semakin meningkat. Selain itu, terdapat sejumlah responden juga yang meyakini bahwa QRIS ini tuh akan mendominasi metode pembayaran elektronik di Indonesia yang akan berdampingan dengan metode pembayaran tunai. Lalu untuk saran dan masukan yang kami dapatkan dari responden, kami menanyakan kepada responden terkait saran dan masukannya itu untuk peningkatan implementasi penggunaan QRIS pada masyarakat Indonesia. Hasilnya itu mayoritas responden berpendapat bahwa sosialisasi merupakan hal yang terpenting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menengah ke bawah. Untuk media sosialisasinya itu yang dapat digunakan itu contohnya seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain itu, responden juga berpendapat bahwa meminimalisir biaya admin yang dibebankan kepada penjual dapat menjadi salah satu langkah agar implementasi penggunaan QRIS ini dapat ditingkatkan, khususnya itu bagi penjual. Untuk pertanyaan terakhir, kami menanyakan seputar pengalaman positif atau cerita sukses yang dirasakan oleh responden terkait penggunaan QRIS. Hasilnya itu terdapat responden yang memberikan pengalaman positif bahwa penggunaan QRIS itu membantunya dalam bertransaksi, terutama dalam hal kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi. Responden juga mengakui bahwa dengan adanya QRIS ini, mereka semakin mudah dalam melakukan transaksi hanya dengan menggunakan gawai atau smartphone. Selain itu, responden juga berpendapat bahwa mereka tidak perlu lagi membawa dompet untuk melakukan transaksi pembayaran karena hanya dengan membawa smartphone atau gawai, mereka dapat menyelesaikan pembayaran dengan mudah dan cepat. Oke, untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang diajukan kepada responden meliputi 1. Identitas responden. Penggunaan QRIS di Indonesia, mayoritas responden berusia 18 sampai 24 tahun atau 58,6%, diikuti oleh kelompok usia 24 sampai 35 tahun, itu sebanyak 34,5%, dan responden di atas 35 tahun itu sebanyak 6,9%. Responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Untuk perempuan sebanyak 82,8% dan laki-laki 17,2%. Responden dengan pekerjaan sebagai mahasiswa-mahasiswi akuntan dan karyawan negeri serta mendominasikan 71,9% dengan kelompok mahasiswi sebanyak 34,4%. Sebagian besar responden berdomisili di wilayah Jakarta sebanyak 51,6% dan provinsi Lampung sebanyak 24,1%. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 51,7% dan S1 atau sarjana sebanyak 34,4%. Untuk yang kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai QRIS. Untuk pengetahuan dan penggunaan QRIS, itu satunya semua responden telah tahu dan mendengar sebelumnya tentang QRIS. Mayoritas responden 69% cukup paham tentang QRIS dan 31% sangat paham tentang QRIS. Mayoritas responden 62,1% menggunakan QRIS dengan frekuensi yang sering, sementara 3,4% belum pernah. Keuntungan penggunaan QRIS. Untuk keuntungannya yang dirasakan oleh responden dalam menggunakan QRIS adalah praktis, mudah, dan kecepatan dalam pembayaran transaksi. Dan yang keempat, kemudahan dan keamanan penggunaan QRIS. 1. Mayoritas responden sebanyak 51,7% merasa penggunaan QRIS sangat mudah, dan 75,9% merasa yakin terhadap keamanan penggunaan QRIS. Beberapa masalah yang dihadapi responden dalam penggunaan QRIS adalah masalah jaringan,
sinyal yang kurang bagus, kesulitan membaca QRIS, dan kode QR tidak bisa digunakan. Yang untuk keenam, yang kelima, keuntungan dan manfaat penggunaan QRIS. Untuk keuntungannya merasa sangat praktis, mudah, dan kecepatan dalam pembayaran transaksi. Insentif atau diskon khusus dapat mempengaruhi responden untuk menggunakan QRIS itu sebanyak 75,9%. Yang keenam, untuk masa depan QRIS, mayoritas responden 72,4% meyakini bahwa QRIS akan mendominasikan metode pembayaran elektronik di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan. Penggunaan QRIS akan lebih cepat, tersedia secara merata di Indonesia, dan keamanan transaksi akan semakin meningkat. Yang ketujuh, untuk saran dan masukan terkait QRIS. Responden memberikan masukan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada masyarakat agar QRIS lebih dikenal dan digunakan. Untuk kedua, minimalisir biaya admin bagi penjual yang meningkatkan implementasi QRIS. Pengalaman positif penggunaan QRIS dan mencakup kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.